hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Ya, salah satu caranya dengan cara menanam bunga. Hari ini kita akan belajar menanam bunga melati. Sebelumnya, kamu perlu pot dan bibit melati dan bahan-bahan yang diperlukan. Kita mulai saja. Nomor 1, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. 2, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. 3, masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Kenapa? Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Siram tanaman dengan air secukupnya. Terakhir, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Semoga tanaman melati kalian tumbuh dengan subur. Jika kalian ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Misalnya, kita bisa mendatangi penjual bunga dan bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Kita bisa mewawancarainya. Cara adalah suatu cara atau kegiatan untuk mencari atau mengumpulkan informasi. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan ketika melakukan wawancara: 1. Menentukan topik atau tema. 2. Menentukan atau memilih narasumber. 3. Menyusun daftar pertanyaan dan melakukan wawancara. Berikut ini adalah contoh wawancara yang dibuat Ustadzah antara Siti dan Bapak Surya sebagai narasumber. Mari kita baca bersama-sama. Siti: permisi Pak, Bapak sedang apa? Pak Surya: saya sedang merawat tanaman. Siti: kalau saya boleh tahu, tanaman apa itu Pak? Pak Surya: ini tanaman belimbing nak. Siti: oh, bagaimana cara merawat tanaman itu Pak? Pak Surya: caranya cukup mudah, dengan menyiram tanaman itu dengan air, memberi pupuk secukupnya, dan menaruhnya di tempat yang terkena sinar matahari agar tanaman tersebut dapat berfotosintesis dan menghasilkan buah belimbing. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai motif. Kalian bisa melihat motif pada kain batik. Kalian tahu kain batik? Batik adalah kain yang dilukis menggunakan canting dan cairan lilin malam sehingga membentuk lukisan-lukisan bernilai seni tinggi di atas kain mori. Dan batik dari Indonesia telah terkenal di seluruh dunia. Motif pada kain batik bermacam-macam. Ada motif daun dan bunga. Berikut ini adalah contoh motif tumbuhan. Nah, setelah ini kalian bisa menggambar hiasan dengan motif yang kalian sukai. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Hak adalah sesuatu yang kita terima. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Apa saja hak yang kalian terima? Berikut contohnya. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapat penghargaan atas perbuatan baik, mendapat pendidikan yang baik dan dipenuhi kebutuhannya. Jika kamu sudah mendapatkan hakmu, kamu juga harus melaksanakan kewajiban. Apa saja kewajibanmu? Contoh, patuh dan taat terhadap perintah kedua orang tua, menghormati orang tua, membantu pekerjaan orang tua, dan belajar dengan giat agar tercapai cita-cita.
Selanjutnya, kita akan melakukan gerak kombinasi, yaitu gerak kombinasi memutar badan dan menekuk badan dalam permainan. Apa saja geraknya? Yang pertama adalah memutar kepala dan memutar lengan. Selanjutnya, memutar pinggang dan memutar tumit. Dilanjutkan dengan menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada. Ganti menekuk kaki kiri dan diletakkan di depan dada. Contoh terakhir dari gerak kombinasi yaitu menekuk kaki kanan dan diletakkan di belakang. Kemudian menekuk kaki kiri dan diletakkan di belakang. Ini kalian bisa mempraktekannya. Jangan lupa minta orang tua untuk mendampingi kalian. Sebagai materi terakhir dari pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang hutan bakau. Kalian sudah pernah berkunjung ke hutan bakau? Hutan bakau atau mangrove adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak di garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut, tepatnya di daerah pantai dan sekitar muara sungai. Di Gresik sendiri ada beberapa hutan bakau atau mangrove, yaitu di daerah Manyar dan Ujung Pangkah. Orang-orang menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Tanaman bakau harus dirawat. Caranya yaitu dengan penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Mengapa pohon bakau perlu dirawat? Karena hutan bakau sangat penting keberadaannya di muka bumi ini. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Selain itu, ada hal-hal yang dapat merusak hutan bakau, yaitu kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting.